Bismillah, kita mulai ya, Ustadz, Ustazah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sedikit eh, karena kemarin pembahasan kita sampai di masdar taukid ya. Nah, kita ulangi sedikit supaya nyambung dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Ustadz Zakaria Ahmad fi kitabihi Al-Kafi fi Sarf rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-masdaru pembahasannya tentang masdar ya. Jadi tasrif itu ada dua, ada tasrif lughawi. Afan Ustaz di kitab berapa itu? Kitab satu ya? Iya, kitab 1 halaman 40 Ustaz. Bisa dibuka. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi untuk tasrif ya, tasrif itu ada dua, satu tasrif istilahi, yang kedua tasrif lughawi. Tasrif istilahi itu adalah tasrif yang ke samping dari fiil madi sampai isim alat. Nah, yang sedang kita pelajari hari ini dan sebelumnya itu diantaranya tasrif istilahi tadi ya. Kemudian yang kedua ada tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu tasrif ke bawah, vertikal, yang mana ketika suatu kata itu dia bersambung dengan domir. Nah, jadi sebenarnya di kitab ini itu satu kali jalan langsung dipelajari dua-duanya. Misalnya kemarin kita belajar tentang fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu namanya tasrif lughawi ya, karena dia bersambung dengan domir di situ. Nah, di bahasan tasrif istilahi itu ada yang disebut fi'il madi ya, kemudian fi'il mudhari, yang ketiga masdar, kemudian ada isim fa'il, ada isim maf'ul, kemudian ada fi'il amr, fi'il nahi, ada isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, ini perubahan kata yang ada dalam tasrif gitu ya. Nah, di poin yang ketiga, kalau diurut dari madi, mudhari, masdar, sebenarnya masdar ini dia berada di urutan ketiga. Misalnya doroba yadribu dorban, nasoro yansuru nasron, fataha yaftahu fathan, alima ya'lamu ilman misalnya. Nah, dia datang di urutan ketiga gitu ya, masdar ini. Kalau dalam tasrifan fiil gitu. Nah, hanya saja secara fungsi, ini secara fungsi ya. Nah, secara fungsi, masdar itu dia terbagi menjadi enam, lima. Satu, dia taukid. Masdar itu jadi taukid. Masdar itu untuk menjelaskan marroh. Marroh itu berapa kali dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi masdar yang didatangkan untuk menjelaskan berapa kali si fiil itu dilakukan gitu. Apakah sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya, misalnya begitu. Nah, kemudian ada namanya masdar hay'ah. Masdar hay'ah itu adalah masdar yang dia datang untuk menjelaskan bentuk pekerjaan yang dilakukan si fiil gitu. Misalnya, eh, misalnya kita bilang
eh, akala Zaidun jilsatan misalnya. Itu kan jilsatan masdar. Jadi Zaid makan dalam keadaan duduk. Nah, itu masdar datangkan untuk menjelaskan bagaimana cara orang itu melakukan perbuatannya gitu. Maka masdar hay'ah yang didatangkan. Kemudian berikutnya ada namanya masdar mim. Masdar mim itu dia masdar cuman ditambahkan mim di awalnya. Misalnya asalnya nasoro yansuru nasrun. Ditambahkan mim di awal menjadi mansorun gitu. Jadi cuma ditambahkan mim di awalnya. Maknanya sama seperti masdar. Nah, kalau yang ketiga itu ada masdar sinai namanya. Yang mana di akhirnya itu ditambahkan ya tasdid. Ya. Misalnya kita bilang al-watoniyatun. Ya. Kemudian insaniyatun. Pokoknya ada ya plus tak marbutoh di belakang. Misalnya kita bilang masdarnya aslama yuslimu Islam. Islamun kan. Tapi kalau pakai masdar sinai dia ditambahkan ya plus tak di belakang menjadi islamiyatun misalnya gitu. Nah, ini secara fungsi berkaitan dengan masdar ya. Nah, bagaimana membedakan masdar taukid, marroh, hay'ah, mim, dan sinai? Jawabannya adalah dia punya wazan khusus ya. Nah, kita mulai dari masdar taukid. Nah, kalau masdar taukid, masdar asli, tanpa ada tambahan apapun. Nah, itu berarti fungsinya sebagai taukid. Jadi datang dalam bentuk masdar asli. Misalnya, dorobtul walada dorban. Nah, dorban ini masdar dari kata doroba. Nah, ini dia datang dalam bentuk masdar asli dari fiil yang di awal. Maka masdar di sini fungsinya yang sebagai taukid. Artinya aku dorobtu tunya saya. Aku betul-betul memukul anak. Nah, untuk memberikan kepastian bahwa dia betul-betul memukul anaknya. Ini namanya masdar taukid. Untuk memastikan si fiil itu bahwa betul-betul dilakukan. Nah, walaisa lil fi'li sulasi. Nah, tidak ada bagi fi'il sulasi. Fi'il sulasi itu fi'il madi yang hurufnya hanya ada tiga. Namanya fi'il sulasi. Nasoro fataha. Nah, maka masdarnya itu tidak ada waznun khosun lil masdar. Nah, dia harus buka kamus ya, masdarnya. Wa yu'rafu dzalika dan diketahui itu masdar birruju'i dengan kembali atau melihat ilal qawamis kepada kamus. Kalau fil madinya tiga huruf, masdarnya harus buka kamus. Nah, kenapa? Karena masdarnya itu simai. Simai itu memang orang Arab bilangnya apa gitu ya. Berarti itu yang kita pakai gitu. Nah, jenis kedua ada namanya kiasi. Kiasi itu hanya diikutkan ke wazan. Gitu. Nah, ini terjadi untuk masdar yang fi'il madinya 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Nah, semuanya kiasi. Dia hanya yang penting kita hafal wazannya. Udah semua fi'il yang ikut wazan itu di fi'il madinya pas masdarnya juga ikut wazan itu. Gitu. Wakas rotit tilai wal kiroati dan banyak menelaah dan juga membacanya. Nah, ini untuk masdar jenis yang pertama. Minha di antara contohnya misalnya nasoro nasron ya. Alima ilman. Ini beda harokatnya. Kalau kiasi itu dia mau apapun jenis fiilnya dia akan sama baik harokat maupun dengan wazannya gitu. Baik harokat sukunnya itu akan sama dengan wazan. Tapi kalau simai yang buka kamus itu dia tidak akan sama gitu antara satu fiil dengan fiil yang lain. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Kalau kiasi dia pasti sama semuanya. Contoh lagi ajiba ajaban gitu.
Ini harokatnya sudah beda. Nasron, ilman, ajaban, kitaban, husnan, halakan, dukhulan, syukron, kibaron. Kenapa bisa beda-beda seperti ini? Jawabannya karena dia kiasi. Orang Arab memang mengucapkannya begitu. Tidak dalam satu wazan khusus gitu mereka. Nah, ini untuk taukid ya. Jadi kita bisa tahu ini masdar fungsinya sebagai apa. Nah, tinggal kita lihat apakah masdar itu dia adalah masdar murni gitu. Tanpa nanti ada tambahan perubahan wazan gitu. Jadi masdar murni kayak gini. Duhulan, kitaban, nasron, dan seterusnya. Nah, tasrifannya adalah nasron kalau mufrad, kalau dua ya nasroini, yang kalau banyak nasrotin. Ya. Nah, kemarin yang ditanyakan Ustadz Novan ya di Sabtu lalu bahwa kenapa nasrotin gitu. Padahal isim fa'il, isim maf'ul itu bisa dijamak muzakkar salimkan misalnya seperti itu. Maka setelah saya tanya guru saya, jawaban beliau adalah untuk masdar dia tidak bisa jadi sifat gitu. Sementara jamak muzakkar salim itu dia harus dibentuk dari isim yang bisa dijadikan sifat, itu yang pertama syaratnya. Yang kedua adalah isim yang dia nama orang. Yang bisa dijadikan sifat di dalam sorof itu misalnya isim fa'il dan isim maf'ul. Itu bisa dijadikan sifat. Misalnya kita bilang Ja'a Zaidun solihun. Datang Zaid yang solih. Itu bisa dijadikan sifat gitu. Tapi kalau masdar itu tidak bisa dia dijadikan sifat gitu. Nah, itu alasannya ya. Nah, sehingga jamaknya untuk masdar itu dia tidak ke jamak muzakkar salim. Karena jamak muzakkar salim dia punya syarat khusus untuk bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Satu, tadi ya isim yang bisa dijadikan sifat. Yang kedua nama orang. Misalnya Zaidun. Kalau Zaidnya dua, Zaidani. Kalau banyak, Zaiduna. Gitu. Nah, ini tuh ya, jadi alasan di antara kenapa jamaknya pakai jamak muannas salim. Jadi masdar tidak akan dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Kemungkinannya nanti dua. Kalau enggak jamak taksir, nanti ke jamak muannas salim. Nah, kemudian kita masuk ke masdar. Oh ini ya terlewat. Jadi ada tasrif masdar ketika bersambung dengan domir ya. Nah, sebagaimana kaidah yang awal ya, bahwa setiap domir yang bersambung dengan isim nanti dia akan tetap jadi mudhof ilaihnya. Nah, ini contohnya juga sama. Nasruhu, nasruhuma, nasruhum, nasruha, nasruhuma, nasruhunna, nasruka, nasrukuma, nasrukum, nasruki, nasrukuma, nasrukunna, nasri, berarti nasri penolong saya ya. Nasruna penolong kami. Nah, ini tetap domirnya di i'rab sebagai mudhafun ilaih. Nah, itu masdar taukid. Kemudian sekarang kita masuk ke masdar marroh. Ini bahasan terakhir kemarin di pelajaran minggu lalu. Masdar marroh, ini materi baru hari ini. Kalau tadi mereview yang kemarin, masdar marro itu apa? Masdar ia dulu yang menunjukkan huwa masdarun ya dulu. Dia adalah masdar yang menunjukkan ala wuku'il hadasi atas terjadinya perbuatan marrotan wahidatan sekali misalnya gitu. Mislu dorobtu dorbatan. Aku memukulnya sekali. Nah, kenapa tidak diterjemahkan aku betul-betul memukul gitu? Nah, karena dorbatan ini sudah bukan masdar asli lagi, tapi masdar yang dapat tambahan, gitu. Tambahan huruf sehingga menjadikan maknanya sudah bergeser seperti itu.
Kalau darabtu dorban, dia masdar taukid gitu. Tapi kalau dorbatan, dia sudah tidak lagi menjadi taukid di sini, tetapi menjelaskan berapa kali perbuatan itu dilakukan. Darabtu aku memukul. Nah, berapa kali perbuatan pukulan itu dilakukan, maka didatangkan masdar marroh gitu. Bagaimana kita mendeteksi dia masdar marroh? Jawabannya ketika dia berwazan fa'latan. Nah, gitu. Jadi misalnya dorban dirubah, dia diikutkan wazan fa'latan. Jadi kalau kita ingin buat masdar marroh, maka ikutkan ke wazan fa'latan. Misalnya nasrun, nasron. Berarti kalau diwazankan fa'latan jadi nasrotan gitu. Berarti nasortu nasrotan. Aku menolongnya sekali. Kalau nasoro yansuru nasron, nasortu nasron artinya aku betul-betul menolong dia. Nazortu nazrotan. Aku melihatnya nazrotan sekali. Aku melihatnya sekali. Jadi kita bisa membedakan dia masdar taukid atau marrah, tinggal lihat wazannya, dia fa'alatan atau tidak. Kalau fa'alatan berarti masdar marrah. Seperti itu. Wa yusawu minas sulasi dan dibentuk dari sulasi itu ala wazni fa'alatan. Nah ini. Jadi dibentuk itu masdar marrah dari fiil yang 3 huruf dengan wazan fa'latan. Contohnya doroba dorbatan, roka'a rokatan. Nah, misalnya kemarin pas ngaji Fathul Qorib itu eh, dikatakan pas bahasan bab siwak itu, eh, jadi ini bisiwakin, 2 rakaat dengan siwak. Nah, asalnya kan rokatan. Kalau rokatan berarti 1 rakaat gitu. Kalau ini berarti musanna kan? Berarti 2 rakaat. Ini bisiwakin. Jadi kalau kita sholat, kemudian sebelum sholat itu kita siwakan dulu. Siwakan itu udah harus pakai kayu arok ya. Dia bisa, siwak itu kan perbuatan menggosok gigi. Disebut siwak itu menggosok gigi dengan benda-benda kasar gitu. Bisa dengan pasta gigi. Bisa dengan sikat gigi yang di rumah kita sekarang. Gitu. Cuman harus diniati. Kalau mau dapat pahala siwak, dia harus diniati. Ya Allah, saya niat siwak gitu. Karena kalau sikat gigi biasa, nanti nggak dapat pahala. Karena innamal a'malu binniyat. Nah, itu kan pakai wazan fa'alatan. Nah, sehingga diterjemahkan ini 2 rakaat. Bisiwakin itu afdolu min sab'i rokaatin bi ghairi siwakin. Jadi orang yang sholat 2 rakaat tapi dia gosok gigi dulu itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat tapi tanpa siwakan gitu. Nah, siwakan itu sunnah ya. Sunnah hukumnya baik mau sholat, ketika bau mulut berubah, kemudian ketika mau belajar juga. Sunnah. Mau baca Quran, mau baca kitab, itu sunnahnya siwakan dulu. Termasuk pas mau halakoh misalnya ya. Mau baca kitab, nah, seperti itu. Itu siwakan. Nah, itu di antara wazan fa'alatan ini digunakan dalam hadis. Nazoro nazrotan. Fa'latan wazannya. Sajdatan berarti 1 kali sujud. Ya. Nah, kalau 2 kali sujud, ini gitu. Nah, kalau 3 dan seterusnya, itu disebutkan angkanya dulu, baru fiilnya. Nah, masdarnya nanti pakainya yang ini. Dorbatin. Misalnya, aku memukul dia 3 kali, berarti dorobtu salasa dorbatin. Aku memukulnya itu 3 kali pukulan. Jadi kalau sekali pukulan pakai wazan fa'latan. Kalau 2 berarti rubah ke musanna. Jadi fa'lata ini.
Kalau tiga dan seterusnya sebutkan angkanya dulu, baru kemudian masdar. Aklatan berarti satu kali makan. Mashatan satu kali mengusap ya, satu kali mengusap. Nah, dengan cara seperti ini nanti pun kita bisa tepat ya menerjemahkan ketika nanti dapat kalimat seperti itu. Oh, ini masdar ikut wazan fa'alatan. Oh, cara nerjemahinnya begini. Nah, tasrifan masdar marroh itu dorbatan, dorbataini, dorbatin ya. Seperti. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa? Sudah 20 menit kita belajar. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang taukid maupun marroh, saya persilahkan. Tafadhol. Saya tanya yang untuk misalkan lebih dari 2 kali tadi, itu Hmm? pakai ada wazannya nggak, Tat? Oh, enggak, Sat. Maksudnya wazan khusus gitu ya. Iya. Kalau yang tiga Berbatin. kali tadi, dia harus dirubah ke jamak, Sat. Untuk yang masdarnya. Yang ini. Dorbatin ini. Iya. Nah, asalnya wazannya tadi fa'latan sebenarnya. Jadi fa'latan, fa'lata ini berarti fa'latun untuk ininya. Wazannya. Fa'latun. Pun Nah, fa'latun. Kalau ke jamak eh, mu'annas salimnya seperti itu. Kalau dorbata ini kan wazannya berarti fa'alata ini. ini ya. Nah, nah, kalau dorbatan fa'alatan. Nah, ada yang lain? Saudara, silahkan. Jika belum ada, kita lanjutkan ke masdar al-hay'ah. Nah, kalau masdar hay'ah itu dia didatangkan untuk menjelaskan tentang bagaimana perbuatan itu dilakukan. Hay'ah itu keadaan. Misalnya kita bilang Zaid makan gitu. Kemudian kita ingin menceritakan bagaimana cara makannya Zaid gitu. Apakah sambil duduk, sambil berdiri, sambil jalan kan? Nah, maka didatangkan masdar hay'ah. Ya. Nah, jadi masdar hay'ah itu huwa masdarun, dia adalah masdar ala wazni fi'latan. Nah, kalau marroh wazannya fa'latan, kalau hay'ah itu wazannya fi'latan. Wazannya fi'latan. Lil isyarati ila hay'atil fi'li. Lil isyarati untuk menunjukkan ila hay'atil fi'li terhadap keadaannya fi'il. Jadi menunjukkan tentang bagaimana cara perbuatan itu dilakukan. Misalnya jelsatan. Berarti terjemahan kita jelsatan sambil duduk gitu ya. Zibhatan dari kata zabaha. Zabaha itu nyembelih. Kalau saya tidak salah. Kita cek dulu. Zabaha. Iya, betul ya. Berarti zibhatan itu sambil menyembelih ya. Kitlatan sambil membunuh. Mitatan dalam keadaan mati. Eh, Makanya ada hadis man mata walaisa fi unuki bay'atun mata mitatan jahiliyatan. Mata mitatan jahiliyatan. Jadi bagaimana keadaan matinya? Nah, itu dijelaskan mitatan jahiliyah. Dia mati dalam keadaan jahiliyah gitu.
Jadi orang yang meninggal sementara di pundaknya nggak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, gitu. Nah ini kenapa kita terjemahkan mati dalam keadaan gitu? Karena mitatan ini datang dalam bentuk wazan fi'latan. Fi'latan itu kan masdar hay'ah dia. Nah, untuk menunjukkan bagaimana perbuatan matinya tadi gitu. Nah, untuk tasrifannya fi'latan sama ya. Fi'latan, fi'lataini gitu. Berarti kalau jamaknya fi'latin gitu. Kalau tadi kan yang maroh fa'latan, fa'lataini, fa'latun. Nah, pertanyaan berikutnya adalah masdar maroh sama masdar hayah itu kan kalau gundul kitabnya tidak bisa dibedakan itu. Mana nih masdar maroh, mana masdar hayah gitu. Nah, jawabannya adalah kalau masdar hayah nanti tetap dia harus dikasih belakangnya setelah masdar itu dikasih sifat atau mudhof ilaih. Jadi harus ada sifat atau mudhof ilaihnya di belakang. Jadi nggak datang murni dalam bentuk fi'latan gitu. Seperti itu. Atau kalau bisa juga sebenarnya misalnya kita bilang akala Zaidun jilsatan. Bisa saja sebenarnya. Tapi umumnya untuk hayah itu dia dikasih sifat di belakangnya. Kayak tadi, mitatan jahiliyatan. Jahiliyatan itu sifat untuk matinya. Seperti itu. Misalnya lagi kita bilang eh, qama Zaidun qiyamal jaish. Jadi Zaid itu berdiri seperti berdirinya tentara. Seperti itu. Nah, jadi kalau masdar hayah dia datang dalam bentuk wazan fi'latan. Nah, umumnya dia dikasih sifat atau mudhof ilaih di belakangnya, gitu. Nah, ini untuk bisa membedakan antara marroh sama hay'ah tadi gitu. Nah, cuman nanti tinggal dilihat dalam bentuk konteks kalimatnya ya, seperti itu. Nah, itu untuk masdar hay'ah. Kemudian ada masdar mim. Masdar mim itu dia huwa makana mabdu'an. Dia itu apa yang diawali bimimin dengan mim fahuwa ala wazni maf'alun. Jadi masdar mim itu datang dalam bentuk wazan maf'alun. Misalnya fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan. Kalau di tasrifan amsilah itu. Maf'alan, kalau ini maf'alun ya. Boleh maf'alun, maf'alan, maf'alin sebenarnya. Nah, misalnya apa? Dari kata kosoda. Masdarnya kan qasdun. Masdar mimnya maksodun. Ditambahkan mim di awalnya. Ikut wazan maf'alun. Nazara yanzuru nazron. Ya. Masdar mimnya manzorun. Manzorun. Nah, kemudian wa qad yaji'u bi ziyadati ta'in fi akhirih. Nah, terkadang masdar mim itu juga datang tak marbutoh di belakangnya gitu. Misalnya mas'alatun ya, mafsadatun, maslahatun ya, makromatun, mas'alatun masalah, mafsadatun kerusakan, maslahat manfaat ya, makromatun apa? Kemuliaan. Nah, secara penggunaan dia sama dengan masdar ya, masdar seperti itu. Secara penerjemahan juga sama. Misalnya antara nazron dengan manzorun sama terjemahannya. Artinya penglihatan. Nah, kalau tasrifannya masdar, nanti masdar mim itu misalnya mas'alatun nanti jadi mas'alatani atau jadi masail ya. Jamaknya jamak taksir ke jamaknya. Nah, terakhir untuk yang pembahasan masdar ada namanya masdar sinai ya. Masdar sinai itu adalah huwa mazida, dia apa yang ditambahkan
fi akhirihi di akhirnya yaun musyaddadatun. Ya yang ditasdid. Contohnya Islamun Islamiyatun. Jadi kenapa dia dirubah ke masdar sinai ya? Masdar sinai asalnya kan masdar itu tidak bisa jadi sifat ya, asalnya. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa jadi sifat gitu? Dari kata benda menjadi kata sifat. Ya. Maka jawabannya masdar itu dia bisa jadi kata sifat kalau dirubah ke masdar sinai. Nah, sehingga islamiyatun ini dia sudah jadi sifat di sini. Kalau Islam itu masih jadi kata benda. Ketika makanya terjemahnya berbeda ya. Islamun itu artinya Islam, Islamiyatun biasanya kita terjemahkan yang Islami atau keislaman seperti itu. Misalnya di Semarang kami rata-rata pondok itu misalnya dia Al-Mahad, Al-Mabda, Al-Islami misalnya itu ditambahkan. Jadi pondok ideologi yang Islam gitu. Mabda al-Islami misalnya. Kemudian al-waton, waton itu negara, al-watoniyatu itu kenegaraan, kenegaraan. Insanun itu manusia, insaniyatun itu kemanusiaan. Iya, Afan ya. Tadi ada anak datang. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kalau Afwan Afan, gimana? Ustadz, Iya, suara saya kedengaran Ustadz? iya. Kedengaran Bu Intan, silakan. Afwan, Ustadz, saya pamit keluar duluan. Saya ada agenda daurah, saya panitia Ustadz. Oh iya, Mau silakan, mampir dulu silakan. ambil konsumsinya. Iya, barakallah. Nah, syukran jazakumullah khair Ustadz. Wah iya, tafadhol, tafadhol. Nah, Bu Intan tuh dari Kendari ya. Di sana sudah jam 7 lebih. Beda 1 jam sama di sini. Nah, kemudian eh, misalnya insanun ya. Insanun itu manusia. Kalau insaniyatun itu kemanusiaan ya, diterjemahkan. Jadi dia sudah berubah dari kata kata benda menjadi kemudian bisa dijadikan sifat gitu. Kemudian al-yaum itu hari. Kemudian al-yaumiyah. Al-yaumiyah itu diterjemahkan apa? Nah, ini saya belum tahu ya yang al-yaum. Kalau ilahun itu Tuhan, kalau ilahiyah itu berarti ketuhanan. Ilahun itu Tuhan, ilahiyah itu ketuhanan. Usbu itu sepekan. Kalau usbu'iyah berarti pekanan mungkin. Al-hurru itu merdeka, al-hurriyah
itu kemerdekaan. Al-ibtida itu awal ya. Al-ibtidaiyah itu permulaan. Misalnya begitu. Nah, jadi Assalamualaikum Pak Kiai. Gimana? Pripun? Kabaripun? Nah, jadi kalau masdar sinai nanti masdar itu bisa dijadikan sifat ya. Bisa dijadikan sifat. Karena tadi dia sudah berubah dari kata benda kemudian menjadi kata sifat seperti itu. Nah, nah ini kalau masdar sinai ya. Nah, jadi kembali lagi masdar itu tadi ada 5 ya. Nah, kalau masdar marroh dia punya wazan. Apa tadi wazannya? Pak, fa'alatan kan? Nah, kalau masdar hay'ah wazannya fi'latan. Nah, itu. Kalau masdar mim ada tambahan mim di awal masdarnya gitu. Ada tambahan mim. Kalau sinai itu ada tambahan ya tasdid plus tak marbutoh di belakang masdarnya. Nah, kalau masdar taukid itu dia murni datang dalam bentuk masdar saja. Tidak ada perubahan ke wazan fa'latan, fi'latan, nggak ada tambahan mim gitu ya. Kemudian eh, tidak ada tambahan ya plus tak marbutoh di belakangnya. Nah, itu namanya masdar taukid seperti itu. Nah, ini pembahasan kita tentang masdar ya. Baik masdar taukid, masdar marroh, masdar hay'ah, masdar mim, kemudian masdar sinai. Nah, selesai materi masdar kita. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tentang masdar. Tafadhal. Ada Ustadz. Oh iya, tafadhal Ustaz Alwin. Ya, kalau al yaumiyatu itu apakah bisa diartikan dengan keseharian, Pak Ustadz? Oh iya, betul betul. Iya, Ustaz. Cocok ini. Kalau yaum tuh hari, al yaumiyah itu keseharian. Makanya ada misalnya al-arabiyatu al-yaumiyah ya. Bahasa Arab yang sehari-hari keseharian seperti itu. Ya, sekarang set sudah dibantu ya. Keseharian. Ada yang lain? Set, tentang ini masdar. Kalau di nahwu berarti masuknya pembahasan maf'ul ya. Maf'ul mutlak yang di Senin malam itu. Nah, cuman dia harus familiar ya dengan masdar itu. Yang susah mungkin di sana. Kita sulit membedakan ini masdar atau bukan seperti itu. Makanya kalau fiilnya 4, 5, 6 huruf, dia relatif lebih gampang. Maksudnya effort kita untuk menghafal itu lebih sedikit karena yang dihafal cuma wazan gitu. Tapi kalau yang fiilnya 3 huruf, itu kita nggak bisa lihat dari wazan gitu. Meskipun biasanya kalau fiil yang 3 huruf itu masdarnya umumnya pakai wazan fa'lan misalnya gitu. Tapi ya tidak pasti fa'lan ya. Karena tadi dia sinai. Fa'lan itu kayak nasron misalnya. Misalnya doroba ya dribu dorban itu wazannya fa'lan. Nah, jadi nanti kita tinggal lihat pada kata tersebut. Kalau emang kita nggak tahu ininya ya, maksudnya artinya seperti itu, atau dia masdar atau bukan gitu ya. Tinggal lihat kita lihat hurufnya, bisa nggak diikutkan ke wazan fa'lan, fi'lan, atau fa'alun misalnya seperti itu. Karena rata-rata kalau yang fi'ilnya 3 huruf, ya masdarnya pakai fa'lan atau fi'lan misalnya. Fi'lan itu kayak ilman misalnya. Wazannya pakai fi'lan. Nah itu kalau kita belum hafal masdar ya maksudnya. Kalau saya dulu ngafalin masdar itu memang tak hafalin dari fi'ilnya. Madi, mudhari, masdar itu tak hafalin. Nah, sampai di sini dulu untuk masdar. Ada yang mau disampaikan lagi? Ustaz, silahkan.
Jika tidak ada, kita masuk sedikit di isim zaman wasmul makan ya. Sebentar ya. Baik, kita masuk sedikit ke isim zaman. Berarti kita sudah bahas madi, mudhore, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Sekarang sisa dua ya. Isim zaman makan dan nanti terakhir isim alat. Nah, isim zaman dan isim makan. Oh, selesai ya materi kita insya Allah pekan depan. Tapi nanti ini ada ringkasan nih. Oh ya, ini ringkasannya. Betul. Nah, kita masuk ke isim zaman dan makan ya. Apa itu isim zaman? Isim zaman itu adalah isim yang didatangkan untuk menunjukkan waktu melakukan pekerjaan. Zaman itu waktu. Wasmul makan dan isim makan. Isim yang didatangkan untuk menunjukkan tempat. Makan itu tempat, zaman itu waktu. Jadi isim yang didatangkan untuk menunjukkan tempat dan waktu melakukan perbuatan. Iya. Nah, jadi ismu zamani huwa, isim zaman itu adalah ismun yadullu, isim yang menunjukkan ala zamanin ke atas waktu alladhi hadasa fihi al-fi'l yang terjadi di dalam itu waktu perbuatan. Jadi menunjukkan waktu melakukan perbuatan. Wasmul makani dan isim makan, huwa ismun adalah isim yadullu alal makan yang menunjukkan ke atas tempat alladhi hadasa fihi al-fi'lu yang terjadi di dalam itu tempat al-fi'lu perbuatan. Berarti maktabun terjemahannya tempat atau waktu menulis. Mak'adun tempat atau waktu duduk terjemahannya. Masjidun tempat atau waktu untuk bersujud. Makanya tempat kita namanya masjid. Masjid itu tempat untuk sujud ya. Maghribun tempat atau waktu terbenam. Nah, jadi kalau isim zaman makan wazannya dua. Satu maf'alun, dua maf'ilun.
Nah, kapan dia ikut wazan maf'alun? Ya. Iza kanat ainu mudhari'ihi, jika ain mudhari'nya. Jadi maksudnya begini. Kalau fi'il madinya yadhabu, yaf'alu. Afwan. Jadi kalau mudhari'nya yaf'alu sama yaf'ulu, ya, maka isim zaman makannya nanti mesti maf'alun. Contoh yang yaf'alu, misalnya yaftahu, berarti isim zaman makannya maftahun. Contoh yang yaf'ulu, ya, afwan. Ini yaf'alu sama yaf'ulu. Yaf'ulu misalnya yansuru, berarti isim zaman makannya dia mansorun. Jadi kalau ainnya, ain mudho'innya, ain fil mudhoreknya itu fathah atau dhammah, maka isim zaman makannya nanti maf'alun. Tapi kalau kasroh, misalnya yaf'ilu, ya, maka nanti isim zaman makannya adalah maf'ilun. Nah, contohnya misalnya yadhabu, ya, jadi madhabun. Berarti madhab itu adalah tempat atau waktu pergi. Kemudian ya madribun, berarti tempat atau waktu memukul. Seperti itu. Nah, kemudian tasrifannya, ya, tasrifannya adalah dia ke jamak taksir, ya. Maktabun, maktabani, makatib. Ini jamak taksir. Majlisun, majlisani, majalis. Majelis, majelis. Makanya majalis berarti tempat atau waktu duduk misalnya. Majelis. Majelis itu tempat atau waktu duduk misalnya. Nah, ada yang keluar, ya. Syadda, syadda itu keluar dari kebiasaan orang Arab. Umumnya kan tadi kalau yasjudu harusnya kan masjad. Harusnya isim zaman makannya masjad gitu. Nah, tapi di Arab mereka bilang bukan masjid, tapi masjid. Termasuk di tempat kita. Kalau secara kaidah sorof, harusnya bukan masjid disebut, tapi masjid gitu. Nah, tetapi ada yang keluar dari apa yang umum seperti itu, yang didengar dari orang Arab. Misalnya yashruku. Kalau yashruku harusnya masyrokun berarti. Karena wazannya maf'alun. Tapi mereka nyebutnya masyrik. Masyrik itu timur, ya. Masyrik itu timur. Yaghrubu harusnya maghrobun gitu. Tapi kita disebutnya maghrib, tempat waktu terbenam, ya. Masyrik tempat waktu terbit, ya. Yatlu'u matli, ya. Harusnya kan matlaun, ya. Matlaun. Jadinya matli. Berarti tola'a itu ini apa tuh? Tola'al badru alaina. Eh, terbit, ya. Muncul, muncul. Berarti matli itu tempat waktu untuk muncul gitu. Nah, terakhir wa kasiron ma yalhaquhu ma ta'un marbutatun fi akhirih. Nah, jadi juga kebanyakan isim zaman makan itu juga ada tambahan tak marbutoh di akhirnya, ya. Misalnya madrasatun. Madrasatun kan mereka darosa, ya. Darosa itu belajar, berarti madrasatun itu tempat atau waktu belajar gitu. Cuman kita diartikan sekolah kan, secara sorof berarti diartikan tempat belajar gitu. Kemudian matba'atun, ya. Toba itu mencetak, ya. Makbaratun ini maktabah perpustakaan, ya. Mahkamah pengadilan. Majzarotun, apa itu? Majzarotun dari kata jazaro. Menyembelih juga sama. Berarti tempat waktu untuk menyembelih. Kemudian
makbaroh ya, tempat atau waktu untuk menguburkan. Kita disebutnya kuburan. Nah, ini diantara tambahan untuk isim zaman dan makan. Jadi kesimpulannya isim zaman itu umumnya pakai wazan maf'alun atau maf'ilun. Nah, cuman ada yang keluar dari kaidah yang umum itu, misalnya contoh di sini, masjidun, masyrikun, maghribun, matliun. Kemudian banyak juga isim zaman makan itu yang di belakangnya ditambahkan tak marbutoh seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, terakhir nanti insya Allah pembahasan isim alat sekaligus review ya materi. Ini ada di akhir halaman-halaman ke belakang ini nanti rangkuman materi yang sebelum-sebelumnya. Baik, ada yang mau disampaikan dulu, Sasada? Masih ada 1 menit, insya Allah. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu insya Allah sampai di sini. Kita sambung di pekan depan untuk materi terakhir kita ya, insya Allah. Nanti mungkin sebelum masuk ke jilid 2, ya, nanti mungkin ada evaluasi sedikit ya. Sama seperti hari-hari yang kita lakukan sebelumnya ya. Kita menentukan dia ini isim fa'il kah, isim maf'ul kah. Minimal kita bisa bedakan ini itu fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul sampai nanti isim alat berarti ya. Nah, setidaknya untuk mengetahui kemampuan kita, pemahaman kita tentang yang jilid 1 ini seperti itu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari hari ini. Kita sambung di pekan depan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa Kurang bisa. iyyakum ajmain. Khairan katsira. Izin tutup ya.